Oke, kali ini kedatangan sebuah smartwatch GPS yang terbaru dari Senbono. Tipenya adalah G5 atau G5. Kalau yang sudah pernah mampir ke TikTok saya ini udah pernah lihat nih guys, atau di short YouTube saya. Harganya sendiri ini di Indo saya rupiahin nggak nyampe 1 juta. Kalau harganya di luar negeri ini sekitar 38,90 dolar atau di rupiah itu 600 ribuan ya. Kalau belinya banyak sepertinya ada potongan harga, soalnya ini dari website Alibaba. Link pembeliannya bisa cek di kolom deskripsi nanti. Ya, ini dia tampilannya dari Senbono G5 atau G5. Dia punya tampilan displaynya ini round screen. Warnanya full black yang saya pilih ini, terlihat sporty. Kalau diperhatikan model desainnya mirip si Garmin atau si Suunto itu ya. Untuk kedua tipe merek itu sih saya belum pernah review. Semoga aja di tahun ini saya akan hadirkan di channel ini. Build quality-nya bagus, solid, oke banget. Untuk di bagian belakang back case menggunakan plastik PC. Bagian depan case bezelnya ini dari alloy ya. Strapnya ini saya suka, sejak pertama kali pegang bagus, lentur, halus banget guys, ini lembut, mantep. Tapi dia hanya ada satu penyangga strap yang cukup lebar sih menurut saya ini. Di bagian buckle juga dia ada dari logam. Quick release dia ada di sebelah kanan, cukup mudah untuk dibuka pasangnya. Kalau saya ukur untuk ukuran lebar strapnya ini cukup lebar ya, dia di 24 mm. Untuk warna pilihannya cukup banyak di sini, dia ada 5 pilihan warna. Untuk fitur-fitur utamanya yang saya lihat dari deskripsi produknya itu ada GPS, kompas, juga altimeter. Ini cocok untuk yang suka berkegiatan di outdoor ya. Kita lihat untuk di fitur olahraga dan GPS-nya. Bisa tekan tombol yang di tengah ini. Untuk tampilan sendiri menurut saya ini layarnya tidak ada animasi ya, UI-nya. Jadi terlihat agak kaku sih menurut saya. Untuk naik turunin scroll gitu bisa juga menggunakan dari tombolnya, tombol fisik yang ada tulisan up and down. Untuk tampilan sinyal GPS-nya ketika saya aktifkan mode olahraga, dia muncul seperti ini guys. Untuk back atau kembali, kita bisa tekan tombol yang ada tulisannya back. Dia tidak bisa di slide ya. Untuk fitur kompasnya tampilannya seperti ini guys. Terlihat untuk animasi yang tadi saya bilang ya, dia agak kaku, jadi pergerakannya itu kurang smooth aja sih. Tampilan view UI dia cuma ada satu pilihan model seperti ini ya, tidak bisa diganti atau di double klik dari tombol-tombolnya, dan dia hanya bisa dinaik turunin seperti ini tanpa ada animasi guys. Cukup di slide atau pakai tombol up and down. Menu shortcut kita bisa klik tombol up, nanti dia akan menampilkan menu shortcutnya seperti ini. Bluetooth music tampilannya seperti ini, dia ada pengaturan volume di bagian bawahnya, cukup komplit, ada play, pause, next, preview. Tombol-tombolnya sendiri ini terbilang banyak, dia ada 5 fungsi tombol yang masing-masing berbeda. Yang bagian kiri atas ada tulisan on off, menghidupkan layar atau mematikannya, lalu ada up, kemudian down. Tombol bagian yang kiri bawah untuk back, kembali. Selain untuk back kembali, dia bisa juga untuk melihat notifikasi masuk, tampilannya seperti ini. Ukuran displaynya termasuk kecil ya, menurut saya ini. Di bagian bezel juga terlihat tebal. Untuk memilih tampilan watchface lainnya kita tidak bisa slide guys, dia harus disentuh di bagian pinggir-pinggirnya ini, seperti di bagian kanan ataupun di bagian kiri. Dia tidak bisa di slide ya, kiri kanan. Atau juga kita bisa pilih melalui tombol up and down. Ukuran displaynya tidak terlalu besar, 1,28 inch dengan resolusi yang kecil ya, menurut saya ini 240 x 240 pixel. Layarnya masih menggunakan IPS screen, belum AMOLED. Untuk masuk dan setting di pengaturan kita bisa aktifkan atau memakai mode tombol yang sebelah kanannya ini ya untuk memilih. Lebih enak daripada kita swipe melalui layar sentuhnya. Klik bagian tengah untuk memilih. Di sini banyak sekali pengaturan olahraga. Ada pengaturan berjalan dan yang lainnya. Kita lihat satu-satu. Untuk tombolnya sendiri menurut saya sih biasa aja ya, tidak terlalu clicky banget. Untuk pengaturan setting pribadi, ini kita lihat bisa ubah segala biodata kita ya, seperti usia, ketinggian, atau berat badan. Di pengaturan sistem bahasa, ini kita bisa lihat banyak sekali pengaturan bahasa atau bahasa yang bisa kita pakai di smartwatch ini. Termasuk ada bahasa Indonesia, mantap. Slide ke atas untuk melihat menu shortcut, kemudian slide ke bawah melihat menu pintasnya. Untuk ukurannya sendiri saya ukur di bagian ketebalannya, dia ada di 13 mm lebih, lumayan tebal nih guys. Untuk diameter dari case-nya ini ada di 48 mm lebih, sekitar hampir 49 mm ya. Sedangkan lux di bagian smartwatch-nya ada di 54 mm lebih. Ini cocok banget buat kamu yang berlengan besar ya.
Kalau saya pakai di lingkar lengan saya yang kecil 16 cm, terlihat dia punya strap ini lumayan panjang dan dia hanya disediakan satu penyangga strap aja. Untuk kualitas strapnya ini saya berasa cukup nyaman dan berkualitas ya. Untuk ketebalan smartwatch-nya sendiri dan juga lebarnya saya merasa mantap. Ini cowok banget, sporty. Saya coba tes raise to wake-nya, ini sangat lancar dan responsif loh guys, mantep nih layarnya. Di bagian fitur heart rate saya coba tes, dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Tampilannya seperti ini. Saya tes ke meja, ini yang suka menanyakan tes di benda mati heart rate-nya, dan dia berjalan guys. Untuk fitur kesehatannya, kalau saya lihat ini cuma ada heart rate ya guys. Selebihnya ini kebanyakan fitur untuk di outdoor, olahraga di outdoor gitu, seperti kompas ataupun kegiatan di outdoor lah, olahraga, berlari, bersepeda, renang, jogging. Lebih lengkapnya untuk membaca dia punya tampilan GPS on atau off, cara kerjanya gitu ya. Mending kita lihat langsung di bagian user manualnya. Di sini kita lihat dia punya setup smartwatch-nya dijelasin secara detail. Tinggal ikuti petunjuknya aja, terutama buat kalian yang mengerti bahasa Inggris ini enak ya. Kita bisa lihat modenya GPS on or off. Ini tampilannya seperti ini. Aplikasinya sendiri menggunakan aplikasi yang saya belum pernah coba sama sekali ya. Namanya adalah bacanya IMFit Pro, atau kalau dibaca dalam Inggris itu IMFit Pro kali ya. Ini saya menggunakan dari App Store iOS dan juga masih bisa di-download dari Play Store ya. Dia tampilannya seperti ini. Bagian notifikasi aplikasi kita lihat di sini banyak sekali untuk notifikasi yang bisa kita aktifkan untuk terhubung ke smartwatch. Satu hal yang mau saya notice di sini, dia tidak ada Bluetooth call ya guys untuk smartwatch tipe G5 ini. Jadi untuk notifikasi masuk seperti WhatsApp dia tetap bisa terbaca. Dan satu hal lagi yang saya mau infokan dari smartwatch G5 atau G5 dari Sunbono ini, saya lihat di aplikasinya ini tidak ada watch face tambahan. Saya cari-cari dari kemarin, ini tidak ada guys. Jadi hanya disediakan dari watch face pilihan dari smartwatch-nya aja ya. Sangat terbatas sekali menurut saya. Untuk baterai kapasitasnya sebenarnya sih ini udah lumayan ya, di 320 mAh. Tetapi kalau menurut saya pribadi pemakaian beberapa hari ini agak boros sih, karena mungkin dia punya GPS aktif terus. Saya tes hanya bisa bertahan 2 hari. Bahkan kalau saya irit-irit jarang terhubung ke Bluetooth sama sekali, hanya untuk melihat waktu saja itu bisa sih 2 hari lebih. Kesimpulannya, smartwatch dari Sunbono G5 yang punya fitur GPS, kompas, altimeter, desain dan build quality-nya ini oke banget sih. Solid, bagus. Cuma untuk kendalanya dia punya display ini layarnya belum AMOLED. Layar sentuh touchscreen-nya juga animasinya kurang banget. Dia juga masih mengandalkan tombol dari sebelah kiri kanannya. Lalu kemudian untuk charging juga dia masih menggunakan pin ya, belum magnet, jadi pin dijepit gitu. Baterai yang cukup besar, tetapi dalam pemakaian saya dia hanya bisa bertahan sekitar 2 hari atau 1 hari lebih guys. Mungkin karena GPS-nya yang aktif terus, tidak bisa di off-in. Untuk harga sih udah lumayan ya, murah smartwatch GPS. Di harga di bawah 1 jutaan, sekitar 600 ribuan. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan dari unboxing dan review singkat Sunbono G5. Mungkin buat teman-teman yang dari Indonesia, jika tidak bisa untuk membeli smartwatch ini, mohon maaf banget. Dan buat teman-teman yang ada di luar dari Indo, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jika ingin membelinya, linknya saya taruh di deskripsi video. Mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan dalam kata-kata guys, yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya Freddy, dan nantikan video saya selanjutnya. Oh ya, nanti Lee Cooper akan tayang di channel ini. Bye.